warahmatullahi wabarakatuh, para Pabrikers. Kita ketemu lagi dengan jurnal kawasan.com bersama saya Indah Insyati. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu nih, teman-teman saya, para bidadari ini dari kawasan industri di Cikarang, Bekasi. Saya kenalin dulu nih ya. Satu dari nih Ibu Ayu Wardani. Beliau adalah HRNCA Manager PT Cisindo di Jababeka ya Bu Ayu ya. Kemudian Bu Maya Listiani, HR kawasan Kitik, kawasan Indonesia Terpadu Indonesia Cina ya Bu betul, Maya. betul. Dan Ibu Roro Meilani Aseaningrum, HR NGA Manager PT Nippo Mechatronic Indonesia di kawasan Hyundai. Nanti akan menyusul juga Pak Gatot Harmono, HRD NGA Manager PT Matra Roda Piranti dari kawasan MM 2100 Cibitung. Nah, selamat datang teman-teman semua ya. Rekan-rekan saya yang paling cantik. Sapa dong Pabrikersnya. Tuh. Halo Pabrikers. Pabrikers. Salam nih. sehat. Ya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sehat-sehat ya Bu Ayu, Sehat. Bu Maya, Sehat. Bu Mei, gitu ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Kita masih dikepung sama Omikron ya kali ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ini kan sebagai apa ya, di perusahaan yang paling ini harus sehat terus gitu kan. Pondasinya harus paling sehat terus gitu. Nah, kita sampai hari ini sepertinya Omikron tetap tinggi ya. Jadi data di jurnal kawasan itu untuk nasional terkonfirmasi itu ada 5.321.923. Kemudian Jawa Barat yang terkonfirmasi 932.027 orang. Kemudian Kabupaten Bekasi, kebetulan kita ada di Bekasi ya, itu 74.288. Nah, bagaimana kondisi di kawasan industri? Karena bagaimanapun juga Bekasi ini adalah mayoritas adalah sebuah kawasan industri. Mari kita berbincang dengan teman-teman di sini bagaimana cara pencegahan, bagaimana sekarang apakah ada kenaikan dan bagaimana solusinya. Nanti kita ngobrol dengan ibu-ibu HR ini. Untuk Bu Ayu nih, Bu Ayu, gimana Jababeka nih kali ini nih kondisinya nih? Jababeka sepertinya ya, kalau saya biasa lihat atau baca di grup di Jababeka, memang banyak perusahaan yang memang untuk karyawannya ini positif. Kenapa positif sih? Kalau dilihat kan kemarin sudah sempat turun ya. Nah, justru karena mungkin kalau saya melihat karena fenomena yang digaungkan ini adalah Omikron, di mana Omikron ini cuma ringan. Akhirnya prokesnya juga tidak dijalankan. Kalau kita jalan-jalan di daerah kawasan Jababeka itu kan banyak banget orang berkerumun, sudah banyak yang berkerumun, entah nongkrong untuk beli jajanan ya kan. Terus mereka tidak pakai masker. Nah, itu ya mungkin itu yang bisa menambah. Jadi abai ya. Abai. Jadi gitu ya. Justru karena menganggap bahwa Omikron ini ringan, tidak sampai parah seperti yang Delta. Nah, ini akhirnya mengabaikan terkait protokol kesehatan. Itu sih menurut saya. Jadi kenapa angka menjadi naik kembali? Itu sih menurut saya. Tapi sampai sekarang belum terdetek juga, artinya tidak ada yang hingga ke rumah sakit atau meninggal, memang nggak ada ya Bu Ayu? Kalau sejauh yang saya dengar di Jababeka ini belum ada yang sampai meninggal ataupun masuk ke rumah sakit ya, paling hanya isoman di rumah ya. Itu pun juga kalau Omikron ini kan cuman paling lama 7 hari atau 10 hari lah paling lama, tapi 3 hari aja ada yang sudah negatif gitu loh. 5 hari, 3 hari gitu. Jadi kebijakannya kalau udah negatif bisa kerja lagi atau gimana? Kalau di saya ya, di saya kami meskipun ada hal-hal seperti itu, kami tetap untuk protokol kesehatan di perusahaan itu kalau memang yang bersangkutan itu memang merasa flu ya, baik batuk, pilek atau sakit kepala itu ya. Yang sekarang ini kan Omikron kan seperti itu ya untuk gejalanya. Jadi kita ketika karyawan itu dia harus lapor, kemudian langsung kita kirim untuk swab ya di klinik yang memang sudah kerjasama dengan kita. Kalau memang positif dia isoman minimal 5 hari kalau kami. Setelah 5 hari, kita jadi setiap harinya itu saya ada seperti kuesioner yang kita, jadi kalau ada yang positif saya punya grup sendiri yang misal untuk COVID, kemudian kita pantau kalau dia
udah normal semua kondisinya, baik suhu tubuh, sakit kepalanya, batuk pileknya, tapi itu tetap minimal 5 hari. Itu kita kirimkan ke dokter, kemudian di swab ulang dan diobservasi. Kalau dokter menyampaikan, Bu, ini harus 2 hari lagi istirahatnya, it's okay, kita jadi sesuai dengan rekomendasi dokter aja. Kalau di tempat saya sih seperti itu. Kalau di Bu Maya gimana? Di Kitik? Kalau di Kitik, kawasan Kitik dan sekitarnya, setahu saya sih memang ada juga yang kena ya, Omikron ini kena karena memang gejalanya ringan, jadi nggak terlalu seperti dulu ya, protokol ketat. Memang protokol tetap diketat, cuman untuk penanganannya nggak seluas waktu pertama COVID awal-awal. Mungkin sama seperti Bu Ayu, di kita memang kalau ada yang kena, protokolnya hanya jika dia bergejala cukup istirahat, isoman mungkin selama seminggu, setelah itu udah sehat mereka masuk lagi gitu. Terus di Delta juga kemarin ada vaksin booster, vaksin 1-2 di Delta Spot, itu juga para tenan udah pada mendaftar ke sana, tapi kendalanya memang kalau yang booster tunggu masa 6 bulannya itu beda-beda, ya kan? Malah kemarin kita ada meeting HKI kawasan industri hari Minggu kemarin, itu nanti tanggal 24 akan dilaksanakan kick off vaksin booster oleh Presiden Jokowi. Jadi nanti setiap kawasan industri itu live streaming secara paralel ya, live streaming untuk beberapa yang memang sudah booster. Kemarin juga udah ada yang daftar, beberapa kawasan JBK ada, Lipo dan sebagainya, sampai Medan juga ada, di luar Jawa juga ada. Nanti kira-kira kemarin itu jumlahnya itu daftar sampai 23.000, itu 294 perusahaan yang sudah mendaftar untuk live streaming untuk hari tanggal Kamis 24 untuk Februari gitu. Jadi memang dari HKI pun sudah membantu mensupport untuk mengadakan vaksin booster, dibantu oleh nanti Nakes, dan untuk tempat nanti kita koordinasi masing-masing kawasan pengelola untuk tempatnya, dan nanti tenan-tenan juga udah didata dari setiap panitia yang ada di HKI. Mungkin nanti setelah kick off ini bertahap ya, bulan Februari ini, nanti setelah Lebaran mungkin Lebaran Mei ya, Juni ada, terakhir Juni. Karena kepotong puasa jadi ada jeda gitu. Ya mudah-mudahan nanti diharapkan setelah ada kick off dari HKI ini berkurang ya untuk gejala Omikron, dan mudah-mudahan juga gejala yang Omikron itu berkurang sehingga tidak ada korban atau sampai meninggal. Sejauh ini sih belum ada sampai yang meninggal, setelah isoman mereka sehat kembali dan bekerja fit to work. Kalau di Hyundai gimana Bu Mei? Ada nggak dari pihak asing yang sudah kembali, kan di sana banyak perusahaan Korea juga nih? Gimana? Kalau setahu saya sih kalau di Hyundai masih ini ya, sifatnya masih tenang lah ya, belum terlalu banyak gejolak. Karena mungkin apalagi di tempat saya juga, di perusahaan saya terutama gitu, karena usia-usia produktif, jadi alhamdulillah mereka prokesnya, karena perempuan semua ya, perempuan tuh pasti kalau namanya masker itu pasti dipakai, jadi yang laki-laki sedikit. Jadi kalau di kawasan Hyundai saya pikir sih sampai saat ini juga belum dengar yang sampai parah, yang kira-kira sampai membuat perusahaan itu mungkin, yang di WFH di tempat kami pun sedikit ya di kawasan Hyundai. Jadi masih normal, karena mereka juga berdasarkan yang aturan masih 100% boleh berproduksi. Paling untuk WFH-nya itu hanya di office saja. Di kami pun memang tidak ada WFH, karena memang kita lihat juga seperti tahun kemarin tidak terlalu banyak, alhamdulillah ya, karena di prokes kita juga lumayan ketat, dan kita juga selalu mengingatkan kepada karyawannya, jadi untuk tidak boleh lengah. Biasanya mereka tuh belajar dari tahun lalu, biasanya mereka kenanya itu di antara di teman-teman kontrakan yang lain dari perusahaan lain, biasanya mereka ya, jadi di tempat kita sudah aman banget, ternyata di luar itu terpaparnya dari luar. Jadi kita menghimbau untuk mereka sekarang
kita juga sudah prepare nih tahun ini, lebih prepare lah daripada tahun depan gitu. Daripada tahun kemarin. Sorry, daripada tahun kemarin. Termasuk kita juga sudah menyiapkan budget untuk misalnya pemberian vitamin atau apa. Jadi kita kasih mereka support untuk karyawan lah gitu kan. Dan alhamdulillah di tempat saya juga mereka sampai saat ini sih belum ada yang sampai parah banget. Seperti yang Bu Ayu bilang, jadi kita memang untuk protokol, maksudnya untuk masa isolasi kita mengikuti SE Kemenkes ya, 10 hari plus 3 hari kalau misalnya dia punya gejala yang masih ada gitu. Tapi minimal dalam 5 hari misalnya kita cek sudah negatif, itu memang diperbolehkan bekerja dengan ya diskusi dulu dengan atasan atau manajer masing-masing. Ya itu tadi mungkin karena di saya usia masih produktif ya rata-rata, jadi memang masih muda ya, masih muda. Jadi imunnya masih tinggi. Ya, imunnya itu mereka masih tinggi. Kalau batuk, pilek itu mungkin masih ada sih ya. Tapi ya alhamdulillah tidak seperti tahun kemarin gitu. Jadi saya pikir gejala-gejala ringan. Ya, gitu mereka ya. sudah menganggap ya sudah seperti ya flu biasa gitu. Jadi tidak terlalu panik saat ini. Cuman beda nama aja kayak sekarang ya. Iya. Lebih keren gitu kan, Omikron Iya, gitu kan. Omikron. Oh, ini udah muncul Pak Gatot. Pak Gatot. Ya, halo. Halo Pak Gatot. Selamat sore. Wah, Ya, nih dicari ibu-ibu cantik nih. Halo Pak Gatot. Halo Pak. ya halo. Pak Gatot, dengar kita ya Pak Gatot ya. Karena saya ada di kendaraan, jadi mungkin suara tidak begitu jelas ya. Oh gitu. Jelas kok Pak. Tapi kita jelas Pak Gatot. Pak Gatot Kedengaran jelas sih, nggak sama kita kedengaran nih? sih suaranya. Kedengaran. Jadi Pak Brikes, untuk Pak Gatot yang dari kawasan MM 2100 kita pakai Zoom ya kali ini ya, karena beliau kebetulan tidak bisa hadir di studio Jurnal Kawasan. Jadi kita memantau dari online saja. Pak Gatot, untuk di kawasan MM 2100 di Cibitung nih gimana nih kondisinya Ya. nih? Kalau Aman kondisi terkendali atau terkait, bagaimana? Pandemi atau perkembangan Omikron di MM 2100 mungkin ya akan sama atau case-nya akan sama seperti yang dialami teman-teman di kawasan industri yang lain. Sekuat apapun kita menerapkan protokol kesehatan di perusahaan kita masing-masing, tapi case itu akan selalu ada karena potensi itu kan tidak hanya hadir di perusahaan kita ya, tapi dari luar dan sebagainya itu kan selalu ada ya. Ya, jadi perkembangannya sama lah seperti tempat-tempat lain. Cuma kalau saya amati dari perjalanan kemarin sempat sebelum Omikron itu ya, kebetulan kan rumah saya di Condet, Jakarta Timur. Jadi kalau berangkat ke MM 2100 itu kalau pagi itu udah macet gitu ya. Kemarin sudah macet. Itu menunjukkan perekonomian kita sudah mulai berjalan hampir normal lah katakanlah gitu ya. Nah, sekarang semenjak Omikron ini PPKM level 3 yang dikeluarkan pemerintah dan sebagainya itu jalanan agak lengang sih pagi. Saya tidak ketemu macet-macet gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa memang ada penurunan dari jumlah mobilitas yang terjadi yang masuk ke kawasan MM 2100. Terus kalau perkembangan di kasus di pabrik-pabrik ya sebagaimana yang lain pasti ada ketemu kasus. Di kami PT Matraroda Piranti juga ada case gitu yang ya kami sempat lakukan isolasi dan sebagainya. Itu normal seperti yang lain lah kita lakukan. Begitu ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Gatot. Teman-teman, apakah di perusahaan itu setiap minggu memang harus antigen ya semua karyawan atau bagaimana? Enggak juga sih. Tergantung. Jadi untuk pencegahannya seperti apa? Boleh siapa saja nih boleh nih, monggo. Kalau pencegahan sih sebetulnya kita nggak kurang-kurang ya setiap hari atau apa kita selalu menyampaikan protokol kesehatan yang wajib mereka lakukan. Apalagi kalau di tempat saya itu kan setiap hari, setiap minggu, 1 minggu sekali itu kan kita selalu briefing untuk seluruh karyawan ya. Karena karyawan kita kan nggak terlalu banyak ya. Jadi saya selalu mengingatkan untuk bagaimana, karena kalau saya sampaikan kalau kesehatan diri itu tergantung dari bagaimana kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Kan gitu. Jadi saya selalu pesan seperti itu karena
penekanan seperti itu kita tidak kurang sebetulnya. Cuman kan kita nggak bisa menghindari juga bagaimana kita menjaga diri yang orang lain kan belum tentu kan gitu. Jadi ya sejauh mungkin sejauh yang kami lakukan saat ini kita berusaha maksimal ya untuk bagaimana mencegahnya. Ya kita selalu jaga kesehatan seperti yang disampaikan Bu Mei, mungkin kita memberikan vitamin untuk multivitamin buat teman-teman. Kemudian kalau memang ada yang kurang sehat, meskipun dia ini bukan ketika dicek bukan COVID, kita tetap meminta dia untuk istirahat dulu gitu. Jadi supaya itu pun tidak jadi berkembang gitu, karena kan pasti dia imunnya lagi turun juga, nanti dia di jalan bagaimana kan gitu. Jadi mungkin pencegahannya dari hal-hal yang simpel ya, kemudian kita juga tidak kurang-kurang menghimbau untuk mereka itu jangan berkerumun dulu, kemudian ya kalau beli makan ya tinggal beli atau pakai online gitu. Itu sih sebetulnya ya Bu Indah ya. Jadi ketika tahu itu misalkan positif atau negatif itu, apakah karyawan ini sudah bergejala akhirnya dicek, atau sebelumnya memang ada rutinitas, atau memang bagaimana biasanya untuk kebijakan perusahaan? Kalau di tempat saya ini kan kebetulan ada beberapa tim yang memang harus keluar ya, contohnya marketing, bagian marketing, logistik, messenger, kemudian ada tim assembling segala macam, itu mereka harus rutin. Jadi mereka ada yang rutin. Jadi yang mobilitasnya banyak keluar itu kita memang mewajibkan mereka untuk setiap 1 minggu sekali itu swab gitu. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau untuk semua karyawan tidak. Kayaknya sih mungkin kalau pada saat sakit saja. Kalau perusahaan lain mungkin sanggup, tapi mungkin apalagi COVID ini kita kan sudah ngalamin dari tahun 2020 ya, 2020 Maret nih 2 tahun. Ya, berarti kan kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegahkan gitu. Dan saya juga menyampaikan bahwa kita ini sudah nggak bisa lagi menghindari, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa hidup berdampingan gitu loh. Nah, berdampingan seperti apa supaya kita ini tidak parnonya terlalu lebar kan gitu kan. Kalau dulu kan kita masih parno tuh ya kan, ada orang batuk sedikit aja kita langsung minggir kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kita masih positif thinking, karena saya percaya bahwa ketika kita punya pikiran positif, hati kita bahagia. Nah, makanya jangan lupa bahagia. Nah kan, kalau hati kita bahagia, mungkin imun kita jadi naik sendiri tanpa harus pakai minum vitamin. Begini, katanya nih ya, itu bercandaan orang. Sekarang orang keluar angin, mohon maaf nih, kentut sama batuk, lebih takutan batuk sekarang. Iya, memang. Ya, apalagi kalau orang asing gitu ya. Iya. Memang di tempat saya juga orang asing, saya orang Jepang. Dia paling anti kalau sudah dengar batuk-batuk udah parno duluan gitu. Jadi memang salah satu pencegahannya itu tadi, sebenarnya saya menunggu banget kayak yang Bu Maya bilang, itu booster ya, itu sangat perlu banget. Jadi sekarang tinggal kita memberi pemahaman kepada karyawan, sebenarnya booster itu memang sama pentingnya ketika mereka melakukan vaksin 1 atau 2. Mungkin mereka pikir sudah 1-2 kenapa harus booster gitu, karena beberapa orang memang masih yang fanatik ya, agak-agak nggak mau sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai HR ini memberi pengarahan ke mereka, memang saat ini kita perlu gitu loh booster itu sebagai salah satu pencegahan dari diri kita sendiri. Tapi kalau dari perusahaan sih memang kalau di tempat saya itu lebih banyak warning sign gitu loh. Jadi diperbanyak lagi untuk mengingatkan mereka prokes gitu. Jadi di tempat-tempat yang mereka di kantin atau di mana lah istilahnya, di hampir tiap sudut ruangan kita tampilkan, kita mengingatkan untuk mereka. Masalahnya kalau saya lihat ya, kenapa tidak banyak yang ada beberapa yang tidak percaya dengan vaksin, kemudian tidak vaksin karena apa? Karena regulasi yang ada di pemerintah itu nanggung menurut saya. Mewajibkan, mengharuskan, bahkan sampai di Sinas ya, di Kementerian Perindustrian itu kita wajib, pasti ada pertanyaan banyak banget ini, tapi ya, ternyata tidak ada sanksi ketika mereka tidak vaksin. Nah, itu pun juga menjadi kendala kita pada saat kita menjalankan di perusahaan atau mewajibkan ke karyawan. Karena apa? Nggak ada sanksinya kok kan gitu. Jadi itu yang membuat kendor buat karyawan mungkin tidak mau vaksin. Karena yang saya dengar kalau di tempat saya sih ya, saya bersyukur tinggal cuman kurang lebih 5 orang yang tidak vaksin karena dia comorbid, dan maksudnya dia punya penyakit yang memang tidak boleh untuk vaksin. Untuk saat ini memang dia masuk kategori yang tidak boleh vaksin dulu. Nah,
Tapi di perusahaan lain itu saya selalu beberapa kali dengar juga, aduh susah di tempat anak karyawanku tuh masih mikirnya itu vaksin begini. Nah itu loh. Jadi karena regulasinya menurut saya nanggung, jadinya ya itulah yang terjadi. Mungkin jadi nggak maksimal ya, jadi kurang ya? maksimal menurut saya. Dan untuk yang booster ini kan kalau saya lihat kan pemerintah tidak seperti waktu vaksin 1, vaksin 2 gitu loh. Booster ini tidak terlalu digaungkan seperti waktu vaksin 1, vaksin 2. Meskipun beberapa karyawan saya yang memang sudah ada jadwalnya untuk memang booster, biasanya kan di Peduli Lindungi sudah muncul tiketnya. Jadi Nah, kayaknya kalau udah booster tiket ini kalau menu kayak menu tambahan gitu aja nah ya. betul, Iya. jadi kayak menu pelengkap, menu pendamping gitu loh. Iya. Menu pendamping gitu. Nah, Gitu ya Pak Gatot ya. Pak Gatot masih simak ya Pak Gatot ya. Pak Gatot di perusahaannya Pak Gatot yang mendengarkan saya. Pak Gatot di perusahaannya Pak Gatot sendiri untuk antigen dan lain-lain itu dilakukan rutin atau menunggu ada gejala dulu atau bagaimana Pak Gatot? Oh iya. Terkait itu sih kami deteksi awalnya itu ada di aplikasi ya. Jadi di aplikasi HRIS itu kan tiap waktu itu karyawan diminta mengisi kondisi masing-masing. Nanti dari situ kita tarik datanya. Kalau memang ada yang melaporkan kondisinya tidak sehat dan sebagainya, itu yang kita pilah-pilah. Artinya kita bagi klasternya ya. Jadi tahap awal untuk mendeteksinya yang mengisi keluhan itu yang kita lakukan tes. Jadi kalau nanti dari situ ada temuan, baru kita lakukan klaster yang lebih lebar lagi. Sampai kalau dibutuhkan seperti dalam periode waktu tertentu, kita akan lakukan secara massal untuk antigennya. Jadi di swab antigen kita datangkan, kebetulan di kami belum ada klinik sendiri ya, jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit terdekat untuk melakukan swab kepada keseluruhan karyawan. Itu sih. Jadi awalnya kita klasterin dulu dari data yang masuk, yang ada keluhan-keluhan mengarah kepada kasus gitu ya, atau suspek gitu. Nah dari situ baru kita lakukan tracking lebih jauh sampai kita lakukan secara massal atau secara keseluruhan. Itu kalau di tempat kami seperti itu. Kondisi saat ini sih kami alhamdulillahnya 100% sudah vaksin 2. Jadi ya pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang sudah memfasilitasi PT Matrado Prianti pada saat vaksin 1 dan vaksin kedua. Nah ini tinggal menunggu boosternya karena mungkin agak berbeda dengan case di tempat lain yang menemukan karyawan yang tidak mau divaksin. Nah, di kami justru animo vaksin itu datang dari karyawan. Kita sedang meminta schedule, misalnya mengatur schedule, tapi karyawan sudah antusias kapan kami divaksin. Jadi untuk hal ini kami alhamdulillahnya tidak menemukan kesulitan. Ya, demikian. Oke baik, Bu Maya Bu Maya kan dari kawasan pengelola ya di kawasan di Kitik gitu. Ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang wajib dilakukan oleh untuk tenan-tenan di Kitik itu dan harus wajib report harus bagaimana? Itu apa aja untuk yang khusus Omikron ini gitu? Kalau kita dari kawasan pengelola untuk ketenan, kita biasanya ada kayak semacam briefing ya, tapi lewat grup WA tenan, kita briefing ke mereka apabila ada salah satu tenan kita ada yang bergejala atau memang ada karyawan yang memang positif, itu nanti kita koordinir, nanti kita setiap bulan kan dari kawasan kita mengadakan vaksin 1-2 yang belum dan booster. Nah, kendalanya kita kemarin itu waktu koordinir untuk booster itu setiap orang kan berbeda dapat tiketnya. Jadi pas schedule hari H kita nggak bisa sesuaikan hari H yang untuk schedule booster. Maka dari itu kita reminder ke tenan siapa aja mau booster. Mereka misalnya dengar ada info booster
entah mungkin dari Kapolres atau dari kecamatan masing-masing, silahkan monggo gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Mereka yang udah dapat e-tiket mereka langsung booster. Tempat saya sudah 10 orang yang udah booster. Jadi dari kawasan pengelola sih nggak ada kebijakan tertentu ya. Kita hanya reminder aja kalau ada kebijakan dari pemerintah, surat edaran itu mohon diikutin aja. Masalah PPKM, masalah protokol, ikutin aja. Kalau memang di internal kawasan kita ada tenan yang mungkin karyawannya terkonfirmasi positif, mungkin jumlahnya banyak, nah itu mungkin baru kita agak meeting besar ya, mungkin untuk karena kan kita para tenan kan suka inspeksi ke tenan, suka keluar mobilisasinya luas, nah itu untuk menjaga supaya gejala Omikron itu berkurang gitu. Hanya seperti itu aja sih di kawasan kami, nggak ada kebijakan khusus, nggak ada, karena memang seperti Bu Ayu bilang, Omikron kan memang nggak gencar seperti waktu COVID awal-awal gitu, hanya protokol diri sendiri dan kesadaran pribadi kita masing-masing aja, lebih ditekankan untuk itu aja. Oke. Kalau di Hyundai Bu Mei, Mas udah pada datang belum nih asing, negara-negara asing yang pekerja asingnya? Saat ini kalau untuk mendatangkan orang asing itu masih untuk bekerja itu masih sulit ya. Jadi kita mungkin kemarin itu masih pakai visa kunjungan. Kalaupun masih visa 312 itu memang lebih rumit persyaratannya. Jadi sudah mulai bisa ya, sudah mulai bisa. Tapi kemarin tuh saya juga sempat mendatangkan orang asing itu terkendala di surat yang rekomendasi dari BKPM. Itu yang bikin lama. Itu yang jadi gini, salah satu kendala di kami gitu ya di HR masa untuk situasi dalam situasi pandemi ini masalah regulasi juga terkait dengan aturan-aturan yang suka berubah-ubah terutama aturan untuk imigrasi seperti yang Ibu Indah bilang, untuk mendatangkan orang asingnya itu sulit sekali saat ini gitu. Jadi kita mengajukan visa saja, itu visa kunjungan ataupun visa lainnya itu mungkin kalau sebelum pandemi bisa sekitar 2 minggu selesai ya. Tapi sekarang itu lebih dari 1 bulan. Itu pun sudah kita harus sering follow up karena semuanya by online kan. Jadi kalau ada masalah itu sangat repot sekali. Sekarang saya lihat sih kalau untuk yang asing ini masih terbatas ya. Karena memang saya juga tanya di keimigrasian, memang sebenarnya sih udah tahun ini dari pas Desember itu sudah mulai banyak. Terus kemarin itu sempat ditutup kan 14 negara kan. Nah, itu juga terkendali, jadi imbasnya itu dengan negara-negara lain. Jadi lebih selektif mengeluarkan surat rekomendasi BKPM. Nah, setelah Desember akhirnya dibuka lagi kan sama Presiden. Nah, sekarang sudah mulai bisa mengajukan. Sepertinya sih saya pikir sudah mulai banyak. Tapi memang untuk maskapainya ini, jadi walaupun banyak, tapi kan terkendala di maskapai penerbangan dari pihak negara lainnya ya. Jadi, wah, mereka pun mungkin dalam 1 minggu hanya 1 penerbangan gitu loh. Jadi mereka akan memilah-milah mungkin melihat situasi sampai setelah Lebaran. Kalau saya pikir sih orang sekarang asing. Karantina berapa? Kalau yang sudah booster itu 3 hari, cukup 3 hari. Tapi kalau yang dosis 1-2 itu masih 5 hari. Jadi itu dia salah satu yang bikin kita bingung, confused gitu. Ketika ada orang asing mau datang, kita sudah prepare ya kan, sudah prepare, ternyata beda lagi aturan sampai terakhir berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah. Jadi kalau mungkin kalau kita kan memang melakukannya sendiri ya. Jadi saya harus benar-benar update dengan aturan imigrasi gitu loh. Salah satunya syarat ya, waktu itu persyaratan itu ada salah satu minta surat keterangan kelakuan baik. Itu yang bikin orang Jepang saya bilang, kenapa ya harus seperti ini? Mungkin kalau pernyataan dia akan membiayai sendiri ketika memang terjadi, maksudnya kena terpapar COVID itu tidak masalah, ya kan? Itu pun karena biasanya kita jamin juga. Nah, ini surat keterangan kelakuan baik, dan di Jepang itu ternyata kalau permintaan itu bukan sesuatu yang mudah seperti Indonesia gitu loh. Itu butuh waktu sekitar 2 minggu dan itu akan dipertanyakan. Jadi sempat kemarin akhirnya aturan itu dihilangkan karena banyak yang protes kan. Ini sulit gitu dihilangkan. Nah, sekarang terakhir saya kemarin mengajukan visa kunjungan 211 itu sudah tidak ada itu lagi, tapi tetap memang kuotanya dibatasi, tidak banyak gitu. Untungnya negara ya, maksudnya negara-negara yang tertentu yang lebih mudah gitu. Mungkin kalau yang masih bersinggungan dengan 14 negara itu agak sulit pindah. Oh, masih 14 negara nih ya? Ya, maksudnya yang
di kemarin itu kan 14 negara ya, yang dari Afrika dan lain-lainnya. Itu memang masih sepertinya bukan sulit, harus disaring terlebih dahulu gitu. Lebih lama prosesnya. Lebih lama, ya. Oke nih, kita Pak Gatot, ada yang mau disampaikan lagi? Omikron ini adalah varian terakhir ya untuk kita semua. Sebagaimana harapan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia atau belahan dunia yang lain, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik lagi, bisa lebih produktif, ya bisa berkarya dengan baik lah. Itu sih harapan kita. Ya, salam sehat selalu untuk teman-teman yang ada di kawasan-kawasan lain, kawasan industri yang lain. Iya Pak Gatot gimana? Iya, cukup sih. Saya pikir sudah cukup. Tidak ada yang ingin saya sampaikan. Salam sehat untuk teman-teman di kawasan industri yang lain. Baik, salam sehat. Terima kasih Pak Gatot ya. Salam sehat juga untuk rekan-rekan di kawasan MM 2100. Oke, saya undur diri ya. Ya baik, terima kasih. Ya. Rumah. Ya, terima kasih Pak Gatot. Monggo. Ya. Salam sehat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, sebelum kita menutup acara nih, adakah nih ya, ini kan yang jelas kita di kawasan yang pasti ribuan orang gitu kumpul gitu. Jadi yang paling riskan dan yang paling jadi tujuan Omikron atau virus apapun yang ini pasti kumpulan orang. Sedangkan yang di pabrik pasti berkumpulnya orang ya di pabrik gitu. Nah ini untuk biar masyarakat nggak ketakutan atau bagaimana kita cara meredamnya gitu ya, supaya kita ini nggak seseram itu, kita ini nggak sebahaya itu, bagaimana? Silakan Bu Ayu, monggo. Jadi maksudnya Mbak Indah bagaimana supaya kita tidak dipandang sebagai yang menakutkan gitu. Iya, karena kan kumpulnya orang kan di pabrik nih, ya kan? Jadi sebetulnya kalau yang hal-hal seperti itu mungkin kita tidak pernah khawatirkan ya, karena karyawan sendiri kan beberapa juga hidupnya di masyarakat dan mereka juga tidak di lingkungannya sendiri juga semuanya mungkin kebanyakan orang pekerja juga. Jadi yang di kampung itu sangat jarang sekali ya, maksudnya kebanyakan karena kita pekerja mungkin pendatang atau mungkin juga orang lokal tapi dia udah punya banyak rumah sendiri ya. Jadi bukan yang lingkungannya bukan orang pekerja. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu sih mungkin tidak terlalu dikhawatirkan ya. Cuman yang terpenting adalah bagi saya adalah saya cuma titip pesan aja buat semuanya saja. Karena kalau saya lihat itu kan kalau Minggu itu masih rame ya, apalagi kalau yang di daerah Cikarang Baru itu dari ujung sampai ujung tuh rame, sampai berjubel, kemudian tidak pakai masker. Nah, yang terpenting adalah kesadaran diri, karena kita mau nggak mau, suka nggak suka, itu kita harus berdampingan dengan yang namanya Omikron. Jangan menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang berat banget yang membuat kita ketakutan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Karena apa? Karena dengan kita takut, parno, itu sebenarnya imun kita juga sudah mulai turun gitu. Tapi dengan kita yakin dengan diri sendiri, pola pikir yang kita punya mindset yang baik ya, positive thinking, kemudian hati bahagia. Nah, yang paling penting kan hati bahagia. Nah, hati bahagia, jalani semuanya dengan dan tetap jalankan protokol kesehatan, menurut saya sih itu jauh lebih baik. Itu aja sih, Mbak Indah. Iya, silakan Bu. Kalau Bu Maya gimana sama Bu Mei? Kalau saya sih lebih ke percaya diri. Kalau misal kita sakit, ya itu tadi Bu Ayu bilang, mindset kita harus sehat. Jadi kita juga menguatkan diri kita sendiri, otomatis kita sehat gitu kan. Karena saya juga ngalamin kemarin sempat demam. Sehari aja sih sampai nggak masuk kerja, terus saya sehat, pokoknya harus sehat, saya nggak mungkin kena Omikron, seperti itu aja gitu. Jadi mindset ya, mindset aja, anggap aja kalau kita memang ini lagi musim batuk, pilek, tenggorokan, mungkin Gusti Allah masih nguji kita ya, mau menjelang puasa ya kan, melatih. Karena semalam ya, nyanyi. ya, melatih mental kita, melatih kesehatan kita secara nggak sadar, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri kita. Tetap jaga protokol, berdoa, ikhtiar, dan berusaha, dan menjauhi segala yang larangan dari pemerintah, mungkin dikurang-kurangin untuk berkerumun, kumpul-kumpul. Kalaupun berkumpul harus terpaksa berkumpul, mungkin pakai double masker atau memang minum vitamin dulu, atau ya perketat protokol kesehatan, itu aja sebenarnya. Bu Mai gimana Bu Mai?
Kalau saya sih cuma titip pesan kepada pemerintah ya. Jadi biar sama-sama enak. Ketika saat ini tolong jangan, maksudnya harus mengontrol kenaikan masalah vitamin, ketersediaan masker. Karena itu salah satu yang ketika banyak apa ya, maksudnya ketika pasien membludak biasanya hal-hal seperti itu jadi barang langka dan sangat mahal. Dan karena kita ada, maksudnya di kami itu kan memang ada pembagian seperti itu repotnya minta ampun gitu loh. Jadi kita menghimbau kepada karyawan untuk sehat, tapi pasti karyawan sendiri apa yang dikasih, apa yang kita dapat dari perusahaan, ya kan? Sementara kita sudah memberikan oke lah misalnya vitamin, masker gitu. Dan saya harap sih ini harganya stabil terus, ya kan? Karena kita sudah membuat budget memang dari awal. Kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang sebelum awal-awal kita tidak ada budget sama sekali dan itu over budget, itu di luar itu membeli vitamin, desinfektan, ya kan, masker. Nah sekarang kita sudah menyiapkan dan saya harap sih semoga itu tidak ada permainan harga lagi yang barangnya sulit sekali gitu loh. Udah jadi langka, mahal ya, lagi ya. Kalau untuk protokol kesehatan sudah pasti ya, kita memang menghimbau di tempat perusahaan saya juga setiap ada break atau istirahat kita akan putarkan lagu yang ada kata-kata menghimbau untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan. Jadi terus warning sign kita pasang di mana-mana untuk mengingatkan seperti itu sih. Dan sekarang sih alhamdulillah karena di tempat saya perempuan itu tadi, jadi mereka lebih patuh dan mereka lebih percaya diri menggunakan masker mungkin ya, karena biar lebih fashionable juga kan, jadi biar lebih bagus lah mukanya juga. Jadi mereka hampir tidak pernah pacaran sinar matahari gitu ya. Iya, jadi bukan masker jenik lagi tapi masker jenik. Jadi mereka sudah menganggap masker itu sebagai fashion. Gitu ya. Jadi saya lihat sih dari sekarang karyawan saya sih tidak menggunakan masker gitu, itu aja sih. Mungkin aku boleh nanggepin dikit nih, nambahin yang apa yang disampaikan Bu Mei ini, aku setuju banget ya terkait dengan bagaimana pemerintah bisa mengontrol segala hal yang memang berhubungan dengan bagaimana kita mencegah untuk terkait dengan Omikron ini ya. Bagaimana kita yang mendukung terkait protokol kesehatan ini mungkin bisa dikontrol dengan baik, karena jangan sampai terjadi seperti yang tahun lalu, banyak penimbunan di sana sini dan akhirnya penjual obat itu jadi banyak sekali kan gitu, yang tidak punya hak atau izin untuk menjual obat aja menjadi banyak sekali jadi penjual obat gitu. Jadi saya berharap sih pemerintah benar-benar kontrol dan waspada dan lindungilah masyarakat yang ada di Indonesia ini kan gitu. Ya, karena kami sudah bertanggung jawab juga gitu terhadap kesehatan karyawan, kita sudah mempunyai budget terhadap hal seperti itu. Jadi tolong juga pemerintah untuk membantu menstabilkan harga-harga tersebut, jadi biar sama-sama lah. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Saya senang sekali tadi kita banyak ngobrol juga. Pak Gatot juga, terima kasih Pak Gatot. Bu Ayu, Bu Mei, Bu Maya atas kehadirannya. Para pabrikers, karena keterbatasan waktu juga kita harus berpisah. Jangan lupa like, subscribe juga di Jurnal Kawasan. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Pabrikers jadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.